Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah peserta tahsin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf baru kali ini bisa menyapa Bapak Ibu semuanya walaupun dengan menggunakan media, tapi mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya sekarang kita berada di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita pada bulan Ramadan, baik puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, zikir-zikir kita, dan seluruh ibadah-ibadah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir bulan untuk melaksanakan dan menyelesaikan. Dan mudah-mudahan juga Ramadan betah di hati kita, betah di rumah kita, betah di keluarga kita, dan keluarga kita, hati kita, dan kita sendiri mudah-mudahan betah melayani Ramadan, sehingga Ramadan itu ibarat tamu. Kalau kita layani dengan baik, maka tamu itu akan betah di rumah kita. Tapi kalau kita tidak melayani dengan baik, maka tamu itu tidak betah dengan kita. Termasuk juga kita. Apakah kita betah dengan Ramadan atau Ramadan betah dengan kita, itu bisa kita lihat dari suasana kita, suasana hati, suasana semangat, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Salah satunya adalah tentang amalan kita selama di bulan Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir atau kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, atau bahkan sebelum Ramadan ini berakhir Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengambil nyawa kita, karena kita tidak tahu hidup kita itu berakhir sampai kapan. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan tilawah Quran kita yang jumlahnya 30 juz itu. Bagi yang terbiasa dengan tilawah Al-Quran setiap hari 1 juz, alhamdulillah insyaallah tidak ada masalah. Tapi bagi jamaah kita yang membaca Al-Qur'annya masih males-malesan, membaca Al-Qur'annya atau belum istiqomah, maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya agar kita bisa maksimal. Karena Rasulullah SAW, para sahabat, ulama itu mencontohkan kepada kita bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Maka segala upaya harus kita lakukan, paling tidak minimal 1 kali kita khatam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menanamkan terlebih dahulu keikhlasan. Keikhlasan itu kita beribadah apapun kita landaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah ikhlas, itu mau melakukan apapun itu mudah. Orang kalau sandarannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan mudah melakukan sesuatu, karena yang dia harapkan adalah Allah, yang dia inginkan hanya Allah, seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, seringnya mengecewakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita melakukan apapun itu karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga ketika sudah ada keikhlasan di dalam diri kita, insya Allah amalan-amalan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, bayangkan bahwasanya yakini bahwasanya Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Sehingga kita lihat di dalam Al-Qur'an satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula dan seterusnya. Dari 12 itu yang namanya betul-betul disebut itu hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman berupa Al-Qur'an yang berupa suara, Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan ke langit dunia. Kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan awalnya itu Allah turunkan fi lailatin mubarakah, di malam yang dimuliakan, yaitu adalah Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan ini adalah awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sehingga ketika Allah memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran, itu bukan pilihan kita, tapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memilih apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kebaikan. Sehingga setiap Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setoran hafalan pada bulan Ramadan. Walaupun di bulan-bulan yang lain juga Rasulullah murajaah, tapi untuk Ramadan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Sehingga ketika Ramadan ini kita manfaatkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, insya Allah banyak hal-hal yang bermanfaat. Maka poin yang kedua adalah kita yakini seyakin-yakinnya bahwasanya Ramadan itu adalah awalnya Al-Quran diturunkan di situ. Tidak mungkin Allah memilih bulan Ramadan kalau di situ tidak ada kemuliaan. Kemudian yang ketiga yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar bisa khatam minimal sekali. Kalau bisa 2 kali, 3 kali, alhamdulillah, 4 kali, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, boleh jadi ma'asyiral muslimin, kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bahkan bisa jadi kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan ini selengkap. Boleh jadi setelah beberapa hari kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan menunggu nanti dan nanti. Masih awal bulan, masih pertengahan bulan. Begitu nanti kita di akhir bulan, ya Allah sudah di akhir bulan sementara saya belum membaca Al-Quran. Dan kebiasaan itu selalu ada di setiap bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Di awal Ramadan nanti dulu, pertengahan Ramadan nanti dulu, dan itulah sebenarnya jebakan setan. Salah satu kerjaan setan itu adalah membuat kita itu at-taswif. Taswif itu nanti. Padahal kalau kita lawan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu enggak ada kekuatan sama sekali. Dia hanya sifatnya itu menakut-nakuti, sifatnya hanya membisikkan, sifatnya hanya menjanjikan.
Maka mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan ini, yuk ambil Quran. Ambil Quran, buka lagi Al-Quran. Karena siapa yang ingin berbicara dan berbincang-bincang dengan Allah, maka baca Al-Quran. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yakinkan dalam diri kita bahwasanya membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan itu punya nilai lebih. Membaca Al-Quran sendiri itu punya keutamaan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, cukuplah dengan apa yang Allah sampaikan dan juga Rasulullah SAW sampaikan, apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang keutamaan Al-Quran. Salah satu hadis yang sering kita dengar itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Membaca itu bagian daripada mempelajari, dan membaca itu juga bagian daripada mengajarkan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, nanti kita di alam kubur sendirian. Tiada yang menemani. Anak-anak kita tinggalkan, harta kita tinggal, ya, bahkan jabatan juga kita tinggal, kita sendirian. Siapa yang mau menolong? Siapa yang mau menolong? Anak ya kalau soleh. Mungkin di antara kita ada yang belum punya anak, mungkin di antara kita ada yang belum menikah. Siapa lagi? Apalagi yang akan kita banggakan dan yang menolong kita? Tidak ada kecuali adalah amalan kita. Salah satunya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di padang mahsyar, siapa yang akan menolong kita? Nanti di titian, siapa yang akan menolong kita? Sampai-sampai surat Al-Mulk itu mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk itu akan selalu membantah, selalu berdebat, selalu berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu masuk surga. Mereka yang akan menolong kita. Mereka yang akan mengusahakan, ya Allah, ini siang mereka puasa, malam mereka membaca Al-Quran, malam mereka membaca Al-Quran, siang juga membaca Al-Quran. Kalau tidak kita baca, siapa lagi yang akan menolong kita? Terlebih bulan Ramadan, dan terlebih sekarang ini kita berada di masa yang kita ini banyak beraktivitas di rumah. Maka salah satu hikmah kita mendapatkan musibah corona ini adalah agar kita itu lebih fokus. Jangan fokus kepada coronanya. Sudah cukup berita-berita tentang corona, nggak usah dibaca lagi. Udah cukup. Karena kadang-kadang itu akan menakutkan kita. Udah cukup. Jangan diupdate lagi. Ini apa lagi. Udah cukup. Sekarang sibukkan dengan tilawatul Quran. Ya, sibukkan dengan tilawatul Quran. Jadi yakini dengan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dibandingkan dengan di luar Ramadan. Bahkan ketika kita khatam di luar Ramadan, 1 bulan khatam sekali, insya Allah di bulan Ramadan kita itu akan khatam. Tapi kalau kita belum pernah khatam 1 bulan di luar Ramadan, itu berat kita akan khatam di bulan Ramadan, dan insya Allah bisa. Sehingga kalau kita bisa khatam di bulan Ramadan, insya Allah kita akan khatam di luar Ramadan. Tapi kalau kita tidak pernah bisa khatam di bulan Ramadan, mustahil kita akan bisa khatam di luar Ramadan. Dan yang sering saya sampaikan dalam kajian, bahwasanya khatam menurut ulama itu mereka mentargetkan paling tidak 1 bulan itu khatam sekali. Paling maksimal, dalam buku disebutkan hakadza falnafadil Quran, itu maksimal 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari kok tidak khatam,
itu keterlaluan. Itu Quran kita, itu adalah panduan kita, itu adalah untuk kita. Mengapa ditinggalkan? Maka kalau di luar Ramadan itu sehari maksimal 40 hari itu khatam maksimal, jangan sering. Yang paling baik adalah sebulan sekali. Itu maksimal 1 bulan sekali. Maka bulan Ramadan ini harus khatam. Nah, kalau tidak khatam kapan lagi? Kalau tidak khatam sekali lagi kapan lagi? Maka yakini apa yang kita baca pada bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar Ramadan. Itu landasannya. Ya, landasan-landasan kita membaca Al-Qur'an. Landasan yang terakhir sebelum kita masuk ke teknis, landasan yang kelima adalah bayangkan orang-orang terdahulu kita. Mereka adalah generasi terbaik dan amalan mereka itu adalah amalan terbaik. Dan kita ingin seperti mereka. Ya, kalau tidak bisa sama, paling tidak mendekati. Kalau tidak mendekati, ya jangan terlalu jauh-jauh. Ya, jangan terlalu jauh-jauh. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ulama dulu itu kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kegiatan-kegiatan itu dikurangi, sehingga mereka bisa fokus kepada Al-Quran. Ya mungkin kita tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita tidak percaya apa yang dilakukan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Yang mereka bisa khatam berkali-kali. Itu mereka. Mereka adalah ulama. Belum dengan para sahabat. Maka betul kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Jika hati kita itu suci, maka hati itu tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya orang kalau hatinya baik, orang kalau hatinya itu baik, suci, maka dia selalu akan ketagihan untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau orang yang, mohon maaf, hatinya itu kotor, maka ketika mau baca Al-Quran itu tidak betah. Tidak betah, tidak nyaman. Kenapa? Karena memang baca Al-Quran itu, mohon maaf, apa? Dapatnya apa di dunia ini? Nggak dapat apa-apa. Ya, bukan hiburan. Menurut mereka bukan hiburan. Padahal Al-Quran itu menghibur kita luar biasa. Apalagi sekarang dengan zaman seperti ini, ya, zaman yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala berikan musibah kepada kita. Ketika kita sering membaca Al-Quran apalagi paham, kita akan berani mengatakan bahwasanya corona itu adalah rahmat. Corona itu adalah rahmat. Sehingga apa? Tidak ada dalam diri kita itu keinginan untuk mengeluh, menyalahkan siapapun. Nggak ada. Nggak ada celah bagi kita untuk melakukan itu. Kenapa? Satu, dengan baca Al-Quran kita akan tahu kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak itu disebutkan, terutama di surat Shad. Bagaimana beliau diberi musibah oleh Allah itu bukan hanya lockdown, ya bukan hanya PSBB, tapi beliau total berada di dalam. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar beliau itu ada yang keluar lari. Beliau punya penyakit, dan itu bukan hanya 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 4 bulan, 7 tahun. 7 tahun Nabi Ayyub alaihissalam mendapatkan musibah. Tapi beliau sabar. Dan Allah dengan kesabaran beliau itu Allah ganti. Allah puji beliau bahwasanya beliau adalah orang yang sabar. Itu kalau kita baca Al-Quran. Apalagi kita tambah dengan kita baca sejarah. Rasulullah SAW pernah diboikot ketika beliau masih di Mekah tahun 7 kenabian. Beliau diboikot, bukan hanya lockdown, diboikot total, tidak boleh bercakap-cakap. Orang muslim pada saat itu nggak boleh bercakap-cakap, atau orang kafir tidak boleh bercakap-cakap dengan orang muslim.
tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli, tidak boleh membantu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah menjadi korban. Kenapa? Putri beliau Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dicerai oleh suaminya karena suaminya Utbah, dan Utaibah itu anaknya Abu Lahab. Rasulullah SAW sebagai seorang ayah tentu sedih, tapi itu berlalu, dan ternyata alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik daripada Utbah dan Utaibah. Siapa? Utsman bin Affan, sahabat terbaik Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu 5 poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sekarang adalah teknisnya. Kalau 5 itu ada dalam diri kita, insya Allah teknis itu mudah. Tapi kalau 5 poin tadi tidak ada, mau teknis apapun susah. Nah, mari kita lihat bagaimana teknisnya mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, minimal sekali, kalau bisa 2 kali atau lebih. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu 30 juz. Ya, Al-Quran itu 30 juz, dan insya Allah bulan Ramadan ini 30 hari. Ya, insya Allah bulan Ramadan tahun ini 30 hari, berarti minimal 1 hari 1 juz. Dimulai dari maghrib, malam Jumat yang lalu sampai Jumat sore juz 1. Malam Sabtu sampai Sabtu sore juz 2, dan seterusnya. Itu dipilah-pilah, 1 malam atau 1 hari 1 juz. Kalau pengen khatam sekali. Kalau pengen khatam 2 kali, berarti 1 hari 2 juz. Kalau pengen khatam 3 kali, sehari 3 juz. Mau khatam berapa kali? Lihat sehari berapa juz. Ya, 1 hari 1 juz. Baik, kita yang minimal, ya, kaum muslimin jamaah Darul Fatah peserta tahsin, minimal 1. Ini pesan Ustaz, minimal 1. Jangan lagi ada kata-kata nanti, tidak ada. Nah, kalau khatam sekali, maka itu caranya adalah Al-Quran itu 10 lembar. Berarti 20 halaman, ya, kecuali juz 30 itu 11,5 lembar, 23 halaman. Yang lainnya 20 halaman. Nah, kita bagi saja. Kita ada sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau 10 lembar itu dibagi 5, berarti sekali duduk itu adalah 2 lembar, berarti 4 halaman. Ba'da maghrib 4 halaman atau 2 lembar. Ba'da isya, ba'da tarawih 4 halaman. Ba'da subuh 4 halaman, ba'da zuhur 4 halaman, ba'da asar 4 halaman, selesai 1 juz. Nah, misalnya ba'da maghrib tidak bisa, ya sudah ditambah dengan ba'da isya. Nanti puncaknya adalah ba'da subuh. Kalau 1 sholat wajib itu 4 halaman, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Ya, itu caranya. Ya, caranya adalah pembagian 1 juz itu 1 hari kalau pengen khatam sekali. Kemudian 1 juz itu dibagi ba'da maghrib, ba'da tarawih, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Nah, taruhlah ba'da maghrib itu tidak bisa, itu nanti bisa dibagi ba'da tarawih dengan ba'da subuh. Nah, penyakit kita itu adalah 1 tadi menunda-nunda. Kemudian yang kedua, penyakit kita itu adalah kekenyangan. Maka pesan Ustadz kepada Bapak Ibu semuanya, kalau sahur terutama, itu lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya jamin nggak ngantuk.
ba'da subuh tidak ngantuk, suara tidak habis, ya. Kemudian juga nyaman, sehat. Apa? Sahurnya cukup dengan air minum, air hangat, jangan air dingin. Plus kurma bisa 1, 3 atau 5. Nah, kalau yang nggak seneng kurma karena terlalu manis, caranya malamnya kurmanya itu dibelah, dimasukkan ke gelas, kemudian dituangin air panas, ditutup. Besoknya pagi insya Allah udah dingin, tinggal diminum, kemudian kurmanya dimakan. Insya Allah manisnya sudah hilang. Kenapa? Kalau kita makan banyak pada waktu pagi, habis misalnya jam 4 kita sahur, jam 4:15 kita sahur, kemudian makan banyak, itu hampir dipastikan ba'da subuhnya ngantuk, bahkan sebelum ke masjid sudah ngantuk. Nah, kalau sudah ngantuk ba'da subuh nggak bisa tilawah Quran, ya, tidak bisa tilawah Quran. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya, kepada Bapak Ibu, kalau mau maksimal Pak ba'da subuh, maka sahurlah dengan sahur yang sederhana. Nanti kalau mau makan berat itu bisa malam, ya, ba'da maghrib atau ba'da salat tarawih atau salat witir. Nah, itu kalau kita lakukan insya Allah akan bisa maksimal. Sehingga jangan lagi terulang, ya, terulang. Padahal ya makan minum itu nikmatnya ya itu saja. Nikmatnya makan itu hanya di sini. Ketika ngunyah sama nelen, udah habis itu selesai. Sementara nikmatnya Al-Quran itu ketika kita membaca, apalagi tahu, ya. Kemudian nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita berada di alam kubur, ketika kita berada di alam akhirat, itu nikmatnya baru kita rasakan, ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah tinggalkan sesuatu yang mengganggu Al-Quran, ya. Tinggalkan sesuatu yang mengganggu Al-Quran. Apa saja yang mengganggu Al-Quran itu dikurangi dulu. 1, HP, yang kedua laptop, yang ketiga televisi, itu dikurangi. Apa sih isinya? Itu saja, dikurangi. Apalagi nonton film yang nggak bermanfaat, bahkan naudzubillah bermaksiat. Ini Ramadan, ya, jangan lagi kita seperti tahun-tahun yang lalu, ya, yang kurang bermanfaat, apalagi tidak bermanfaat, apalagi berbahaya, stop. Ingat, Ramadan itu apa artinya? Puasa itu asyamu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Menahan yang membatalkan dan menahan yang merusak. Ya, menahan yang membatalkan dan menahan yang merusak. Maka HP terutama itu dikurangi. Sehingga ada seorang ulama yang ditanya, "Wahai alim, bagaimana interaksi ulama dulu dengan Al-Quran?" Apa kata beliau? Interaksi mereka dengan Al-Quran di zaman dulu seperti interaksi kalian dengan HP kalian. Coba jawab jujur. Di antara Bapak Ibu yang sehari semalam megang HP hanya semenit 2 menit siapa? Nyaris tidak ada. Sekali pegang bisa 10 menit, 1 jam, bahkan 2 jam. Dulu ulama itu megang Quran, mempelajari Al-Quran itu berjam-jam. Dan tidak ada istilah yang namanya bosen. Sebagaimana sekarang ini tidak ada istilah orang pegang HP itu bosen. Bahkan kalau nggak pegang HP itu bisa stres. Ya, kira-kira HP itu bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat atau tidak? Ya, bisa memberikan syafaat atau tidak? Bukan berarti kemudian nggak boleh sama sekali. Ya sekedarnya, ya sekedarnya yang bermanfaat. Ya, kemudian yang guyon-guyon itu dikurangi. Fokus untuk Ramadan ini. Ya, fokus Ramadan ini dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, pesan saya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena kita banyak kumpul di bulan Ramadan, maka kumpul di rumah maksud saya, satu kepada para bapak, bantu ibu
melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jangan hanya terima beres, jangan hanya sekedar ngasih duit selesai. Ya, bapak punya tanggung jawab besar untuk membantu ibu ya. Jangan hanya duduk-duduk ya. Jangan hanya di depan televisi, di depan HP, enggak. Tinggal dulu tuh. Bantu ibu yang bisa dibantu. Nyapulah ya, kemudian nyucilah, kemudian apalah yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beri waktu khusus untuk keluarga itu duduk di depan Al-Quran. Yang paling nyaman itu memang ba'da maghrib ya, habis makan, yaitu beres-beres sebentar, walaupun hanya 15-30 menit itu sangat bermakna. Sangat bermakna. Jadi jangan lewatkan ba'da maghrib, terutama kalau waktu yang lainnya silahkan, tapi kalau bisa ada. Walaupun hanya 15 menit duduk bersama. Suami istri, anak dan seterusnya, walaupun mungkin tidak semua anak itu ikut, paling tidak suami istri itu duduk membaca Al-Quran. Nanti anak-anak akan lihat, dan itu kita lakukan tiap hari. Anak mau gabung, alhamdulillah. Kalau nggak mau gabung ya kita nasihati. Terus kita lakukan tiap hari. Nanti anak akan tahu, oh kerjaan bapak, kerjaan ayah, kerjaan bunda setiap ba'da maghrib Ramadan itu duduk di tempat itu, kemudian mereka membaca Al-Quran. Dan itu akan selalu terngiang-ngiang di telinga mereka, di otak mereka, di pikiran mereka. Bahkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka mereka akan tahu dan akan mengenang, di sini dulu ayah membaca Al-Quran, di sini dulu bunda selalu membaca Al-Quran, dan mereka juga akan mengikuti kebiasaan kita. Oleh karena itu, sebagai akhir, manfaatkan Ramadan tahun ini semaksimal mungkin untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Minimal seluruh jamaah tahsin Darul Fatah minimal khatam sekali. Siap ya? Siap ya? Allah menjadi saksi. Siap, harus siap. Dan insya Allah kita akan sambung lagi kajian kita di lain waktu insya Allah dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bersama dengan Al-Qur'an, kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.